Sahabat JSM, jumpa lagi di channel JSM. Di video kali ini kita mau kasih tutorial sorry, agak batuk. Bagaimana cara untuk mengecek iPhone XS Max. Jadi ini di depan kita ada iPhone XS Max ya. Biasanya kalau saya beli itu pasti saya bawa laptop ya. Cuma kalau teman-teman nggak ada ya silakan, nggak usah bawa laptop, nggak apa-apa, langsung cek manual aja. Jadi yang pertama kita cek untuk fisiknya terlebih dahulu ya. Fisiknya ini kebetulan masih mulus. Ini pas saya beli itu sekitar 7,5 jutaan ya. Udah agak lama sih, sekarang mah udah turun harganya. Nah, kita cek. Kalau kita tanya tuh garansi mana, kalau dia bilang iBox, kita cek di sini mengenai ya. Nah ini PA ya, jadi berarti ini benar-benar iBox. Soalnya kemarin ada yang mau jual katanya iBox garansinya, pas dicek ternyata garansi Inter, yang nggak apa-apa, mungkin dia nggak tahu itu. Dan jangan lupa untuk samakan ya antara dusbook dan emailnya. Gimana caranya? Bintang pagar 0, bintang pagar 06 pagar ya. Nah, dusbooknya di mana ini ya? Jadi dicek, disamakan ya antara dusbook dan HP-nya, pastikan sama ya. Nah, ini dusbooknya. Oke ya, untuk emailnya sama ya, 34. Oke. Kalau untuk masalah aksesoris biasanya udah pernah ganti sih, nggak masalah lah. Kita beliin aja untuk aksesoris. Ini anting ini kok cuma satu? Nih cuma satu yang, jadi gitu. Kalau aksesoris biasanya kalau udah pernah ganti ya kita nggak usah, itu headset mah nggak usah. Ini antingnya cuma satu. Oh, mana bahasa antik sih. Oke ya, kita udah, dusbooknya udah sesuai. Setelah itu kita cek untuk kondisi baterainya. Di sini ngeceknya ya. Terus terang aja, kalau triutul itu bisa diakalin, memang bisa diakalin ya. Cuma ya kita jaga-jaga aja sih sebenarnya dari situ. Tapi kalau kita nggak bawa triutul ya udah, kita cek manual aja. Kita cek untuk baterainya. Nah, kesehatan baterainya di sini 86% ya. Ini masih cukup awet karena ini belum pernah ganti. Betul, udah saya cek belum pernah ganti. Nah, setelah kita cek baterainya, kita cek untuk LCD-nya nih. Nah, di sini pastikan True-Tone-nya ini masih ada ya. Biasanya kalau cuma dua ini dia udah pernah ganti. Apakah kalau True-Tone-nya ada dia LCD-nya jamin ori? Enggak juga. Jadi teman-teman harus cek juga untuk LCD-nya. Makanya kalau teman-teman baru pertama, saya sarankan sih untuk ngecek bawa teman ya. Jadi teman yang tahu iPhone tentunya. Nah, ini LCD-nya ini udah pernah ganti, dan True-Tone-nya ini dia aktif ya. Karena nembak True-Tone itu sekitar 150-an. Tuh. Tapi ini udah pernah ganti. Warnanya dari mana kelihatannya? Kalau yang ori, warnanya itu dia putihnya pekat ya. Pekat, berisi lah. Nah, kalau yang
Kalau yang udah pernah ganti, dia itu warna putihnya itu kayak agak redup, dan kalau menurut saya sih kayak transparan gitu, agak transparan. Kalau yang ori nih seperti ini nih. Ini ori ya. Nah, ini yang udah pernah ganti, lebih pekat, lebih tajam. Oke, itu untuk LCD ya. Lalu kita cek. Nah, seperti ini. Kalau tiba-tiba lepas berarti dicek lagi, takutnya ada di situ itu ada yang nggak bisa disentuh ya. Oke. Kalau teman-teman baru pertama beli sih saya sarankan ya ngajak teman aja. Oke, setelah kita cek LCD, kita cek untuk kamera ya. Kita cek untuk kamera. Nih teman-teman, kita cek untuk kamera. Pastikan fokusnya dia nggak itu ya. Fokusnya cepet ya. Dan dicek buat take foto. Terus teman-teman balik seperti ini. Set. Nah, kalau dia loadingnya lama, biasanya itu ada gejala IC, biasanya IC audio bisa berpengaruh ke situ juga ya. Saya juga pernah, dia iPhone 8 Plus ya. Jadi pas dibalik seperti ini, dia itu gambarnya lambat banget ya, nggak menampilkan. Nah, setelah dicek ternyata ada suaranya, kadang ada kadang nggak. Ternyata itu dari IC audionya seperti itu. Oke, kita udah ke kamera dan kita bikin itu ya, ngetes mic-nya. Cek 1 2 3, cek mic 1 2 3. Oke. Cek 1 2 3, cek mic 1 2 3. Oke, nah kita udah ngecek mic-nya. Setelah kita cek mic-nya, kita jangan lupa untuk masukkan SIM card. SIM card dimasukkan, pastikan keluar untuk sinyalnya ya. Keluar untuk sinyalnya. Setelah itu, udah keluar sinyal, cek WiFi-nya. Takutnya WiFi-nya dia nggak bisa pakai WiFi ya, karena ada kejadian seperti itu, IC WiFi-nya hilang. Nah, kalau untuk iPhone Inter kan dia IMEI-nya sekarang kan paling lama setahun ya. Setahun dia langsung kadang ngeblok. Ya itu udah konsekuensi sih. Rata-rata setahun dia sinyalnya hilang dan keblok kalau iPhone Inter. iBox kadang juga ada, cuma ya tentunya lebih mudah lah karena kan ini garansi resmi. Oke, setelah kita cek speaker udah, nah speaker belum, kita cek untuk speakernya. Nah, speaker ini teman-teman harus cek ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya speakernya itu udah kurang bagus ya. Cuma kemarin saya sikat sininya, ternyata udah bisa balik lagi. Jadi gitu. Speaker atas, speaker bawah pastikan berbunyi ya. Cek speaker atas, speaker bawahnya. Jangan lupa untuk cek chargernya juga ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa cek untuk
ketahanan baterainya nih. Jadi cek, coba buat bikin video 15-20 menit ya. Awalnya dicek baterainya, di sini 34, semama bikin video 15 menit. Berkurangnya kok nyampe 15% atau 20%. Nah, berarti itu udah boros ya untuk baterainya ya. Jadi gitu. Kamera juga dicek ya. Cuma kalau pakai Triyutul biasanya dia kedetek ya. Kalau memang kamera udah pernah ganti, kamera depan, baterai udah pernah ganti, dia kedetek. Cuma kan ini ceritanya kita cek manual. Kayak gini aja. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan. Dan ini juga saya terapkan pas saya beli iPhone XS Max ini. Bedanya saya bawa laptop buat ngecek Triyutulnya. Tapi untuk overall semuanya sih saya ngeceknya seperti itu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Oh ya, kalau untuk iPhone Inter ya, dia itu kalau sinyal keblokir dia pakai smartphone bisa. Jadi harus teman-teman cek pakai Telkomsel ya, atau XL atau 3. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang cari HP second. Saya doakan dapat yang bagus dan bisa dipakai jangka panjang. Ini kebetulan juga alhamdulillah masih awet ya, udah berapa bulan. Sampai jumpa.